Selamat pagi kelas 12 MIPA 1 ya. Maaf tadi ada gangguan teknis tiba-tiba putus. Jadi nanti maaf rekaman yang saya share di grup nanti tidak komplit karena yang depan tadi terpotong ya. Tapi tidak masalah saya kira. Jadi yang pertama cuma perkenalan, terus kemudian saya sudah ungkapkan cara saya mengajar. Kemudian dalam pembelajaran online ini ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama itu apakah saya selalu menggunakan Zoom? Tentunya tidak. Kenapa kok saya tidak menggunakan Zoom? Karena saya nanti akan mengganggu tidak setiap pertemuan Zoom kan juga mesake kalian sinyalnya terus kemudian dan lain sebagainya kan membutuhkan kuota yang banyak. Jadi saya harap nanti kita tidak menggunakan Zoom. Jadi Zoom hanya digunakan jika di akhir KD. Itu. Jadi nanti yang aplikasi yang saya gunakan yang pertama adalah Google Classroom. Jadi kita nanti akan menggunakan Google Classroom. Pak, kenapa kok pakai Google Classroom susah-susah? Kenapa kok tidak pakai WA? Jadi akan saya sebutkan alasan-alasannya sehingga kalian bisa ngerti. Bukan saya ingin menyusahkan kalian, tidak. Karena kalau lewat WA yang pertama, kalau saya pelajaran lewat WA tentunya akan banyak interaksi di situ. Yang pertama akan mengganggu Bapak Ibu guru yang lain yang tidak mengajar atau yang malah mengajar di kelas lain tetapi terganggu dengan WA saya. Yang kedua, jika kita membuat grup WA sendiri, tentunya akan kasihan kamu semua. Kalau matematika nggak grup WA, sejarah nggak grup WA, terus kemudian fisika pakai grup WA, nanti bingung. KB sini grup kayak kon ngopo, bingung semua. Jadi menurut saya lebih baik. Terus yang alasan yang ketiga, pakai Google Classroom, karena kalau di WA, saya pertemuan pertama misalkan ngomongkan apa dan sebagainya, kamu akan susah menginventaris. Mungkin filenya akan hilang. Atau datanya sudah tidak tahu dicari kemana, dan sebagainya tertumpuk. Tapi kalau di Google Classroom, materinya akan bisa terlihat di situ. Pertemuan pertama yang kita bahas ini, pertemuan kedua yang kita bahas ini, pertemuan ketiga yang kita bahas ini, dan seterusnya bisa dilihat di situ. Bahkan apapun yang kita pelajari akan saya share di situ sehingga kita punya inventaris, punya data bahwa kamu bisa buka, misalkan kamu ulangan, kamu mau tes kemana dan sebagainya itu masih bisa kamu buka. Saya kira itu alasan saya menggunakan Google Classroom. Jadi tiap pertemuan nanti saya akan menggunakan Google Classroom. Kemudian saya juga akan menggunakan Zoom, tetapi Zoom hanya akan saya gunakan di akhir KD. Jadi misalkan pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga kita menggunakan Google Classroom, nanti di pertemuan terakhir sebelum UKD atau sebelum ulangan saya akan menggunakan Zoom. Tujuannya apa? Di Zoom nanti saya tidak akan ceramah lagi ya, juga akan ceramah seperti ini, tapi cuma sedikit saja, tidak banyak. Nah yang banyak nanti apa? Diskusi. Atau ada hal yang kalian tanyakan, silakan kalian bertanya. Jadi kalau ada yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan, Pak, bagian ini saya tidak jelas. Ini seperti apa, itu silakan ditanyakan. Tapi juga jangan bertanya, Pak, saya tidak jelas dari depan sampai belakang. Aneh ngono, ngapain kamu pelajaran tiap hari dari depan sampai belakang, nggak ada yang mengerti. Jadi kamu coba pahami, coba ngerti dengan Google Classroom yang saya berikan. Terus nanti di akhir itu akan saya berikan materi penguatan sedikit plus tanya jawab. Boleh juga bertanya soal, tetapi tidak, Pak ini soal terus jawabannya gimana, tidak. Kamu harus mencoba dulu, terus nanti kita selesaikan bersama-sama. Tidak harus saya menjawab, kalau ada temannya yang bisa menjawab, oke. Jadi nanti siapa misalkan Ferdinand mau tanya, terus kemudian dia share screen, boleh, dan seterusnya. Jadi kita saling tanya jawab, saling interaksi di situ. Harapan saya seperti itu untuk yang pertemuan terakhir. Terus nanti di Google Classroom apa yang dilakukan akan saya jelaskan kemudian. Jadi itu dua fitur itu yang saya gunakan. Yang pertama Google Classroom, yang kedua mungkin untuk aplikasi video conference Zoom atau nanti Google Meet. Kenapa kok pakai Google Meet? Karena Google Meet itu sudah ada bawaannya dari Classroom dan kamu punya akun belajar ID, jadi kita bisa manfaatkan di situ. Ya nanti lihat situasi lah, pakai Zoom atau pakai Google Meet. Kan kadang misalkan satu error kita bisa pakai satu yang lain. Tapi utamanya pakai Google Classroom dan untuk video conference-nya kita pakai Zoom atau Google Meet. Itu yang saya kira untuk fitur Zoom kalian sudah sering ikut, sering sekolah sering menggunakan ini dan beberapa guru mengenai, jadi tidak begitu asing. Jadi nanti jika ada yang ditanyakan monggo. Terus untuk yang kalian lakukan, ini saya akan mohon izin share screen, jadi nanti biar kalian mengerti. Ini, jadi ini kelasnya, ini kelas yang saya ambil, lah ini kelas kalian.
Jadi nanti kalian silahkan gabung ke grup ini. Gabungnya seperti apa, kode kelasnya ini saya tampilkan. Nah, yang mau di screenshot silahkan, yang mau ditulis silahkan, saya tunggu. Nah, silakan. Itu mau screenshot langsung pakai HP-mu ya bisa. Atau kamu foto pakai HP-mu ya, biar cepat nggak apa-apa. Atau kamu tulis, saya tunggu. Sudah ya, kodenya itu. Terus kemudian saya lanjutkan. Dalam pembelajaran yang akan kamu lakukan nanti, tentunya di sini sudah ada, nanti di sini sudah saya ada, kalau segala sesuatu mesti ada notifikasinya di forum. Terus kemudian tugas dan lain sebagainya nanti akan saya berikan di sini, di tugas kelas. Walaupun di forum juga akan ada notifikasinya. Nah, di tugas kelas ini, nanti yang harus kalian lakukan dalam setiap pertemuan, yang pertama adalah ini, presensi. Jadi sebelum pembelajaran ini saya buka, nanti seperti ini. Nah, jadi di sini ada tulisan, silakan melakukan presensi kehadiran setiap sebelum memulai pembelajaran matematika umum. Jadi sebelum kalian memulai pembelajaran, kalian kan jamnya jam 10, misalkan jam 10 sebelum kalian buka materi atau buka yang lain, silakan presensi terlebih dahulu. Cuma karena ini baru pertemuan pertama dan kalian belum masuk di grup ini, jadi nanti silahkan setelah kita Zoom selesai, kalian melakukan presensi. Jadi setelah Zoom ini selesai, nanti yang tugas kalian ada dua. Yang pertama masuk ke grup, masuk ke Google Classroom. Yang kedua melakukan presensi yang ada di situ. Nah, nanti setiap pertemuan presensinya di mana ya? Setiap pertemuan presensinya di sini. Jadi saya tidak akan mengubah ini. Jadi presensinya sudah ada di sini. Tidak tiap pertemuan terus kemudian di-share, silakan presensi di sini. Ayo nge-share link-link dan sebagainya. Oh, kamu stres di sini gur link terus, di sini link terus, di KRP kon ngopo gurune, sing gurune siji ngopo dan sebagainya itu ya. Jadi nanti di sini presensinya. Terus presensinya seperti apa ya, nanti bentuknya seperti ini, sudah ada buat Google Form, misalkan tanggal ini berarti tanggal 16, kemudian diklik today, sudah. Terus kemudian kalian pilih kelasnya, sudah saya buat default untuk kelas kalian sendiri 1241, terus kemudian berikutnya. Nah, di sini nama lengkap kalian siapa, nggak usah ngetik lagi. Jadi tinggal diklik, misalkan namanya Vanjaru, ya Vanjaru, diklik di sini, terus nomor absennya berapa, misalkan 9, ya 9. Tinggal di drop down atau di scroll ke atas atau ke bawah saja. Terus kemudian keterangannya ya, kamu kalau hadir ditulis hadir, terus kemudian kalau sakit ya sakit, kalau izin ya izin. Tapi jangan ditulis loro, diklik loro hadir karo izin. Nah, aku bingung ngerekape, jadi hadir apa izin gitu ya. Jadi silakan pilih salah satu, nih hadir ya hadir, nih izin ya izin. Terus kemudian upload foto diri saat memulai pembelajaran. Jadi ini foto dirimu pada saat akan mulai pembelajaran hari itu. Jangan fotonya yang gue kirim foto kui baik. Terus ini fotonya foto diri, berarti yang difoto kamu selfie. Jangan malah moto buku atau moto lemari atau moto pekerjaanmu. Yang saya butuh itu kamu, fotomu. Karena yang saya ngajar itu kan kamu, bukan bukumu. Apalagi jangan foto hewan peliharaanmu, buat foto terus dikirim ke lah, itu buat ngapain? Jadi ini fotonya foto kamu. Dan foto langsung aja kamu saat itu apa foto. Terutama yang perempuan. Tidak usah diedit. Jadi tiap tahun mesti anggar meh foto dadak diedit dhisik sing dikai filter lah, sing dikasih apalah. Lah itu saya ngomong kamu itu meh dadi foto model apa pelajaran. Mosok foto buat absensi pelajaran aja pakai diedit itu ya. Jadi foto apa adanya saja, yang penting kamu foto, saya bisa lihat oh berarti anak ini memang siap untuk pembelajaran, oh anak ini berarti siap, itu aja. Itu saya kira jadi itu presensinya ini. Jadi nanti tinggal diisi seperti ini, terus tiap presensi ada di sini. Jadi presensinya sudah ada di sini. Nanti di Google Classroom itu sudah ada presensinya. Kalau kalian sebelum memulai pembelajaran silahkan presensi. Terus kemudian nanti juga akan materi dan sebagainya itu juga akan ada di sini. Ini sudah saya berikan buku siswa. Jika kalian kan sukses yang sudah mengambil buku atau yang belum, saya nggak tahu kelas ini sudah kebagian ngambil atau belum. Tapi buku matematika umum itu ada di sini. Silakan, itu yang dari Kemdikbud. Nanti kalian tinggal download di situ. Jadi misalkan belum ngambil di sekolah, ya jika tidak membatasi kalian, karena Kemdikbud itu menyediakan versi PDF-nya. Jadi bisa langsung kalian pakai. Saya kira tidak masalah. Untuk buku siswanya sudah ada di sini. Terus kemudian nanti materinya akan ada di sini. Nah, dalam pembelajaran saya penganut atau guru yang memiliki paham, mungkin tiap guru beda-beda ya. Wayai sinau, wayai turu-turu, wayai dolan-dolan. Jangan sampai sinau mengganggu dolanmu dan jangan sampai dolan mengganggu sinaumu. Jadi maksudnya, kalau saya ngasih
tugas atau misalkan ngasih sesuatu dan sebagainya itu di jam saya. Jadi misalkan saya memberikan ini seperti ini, ngasih link Google Classroom dan sebagainya itu di jam saya. Tidak pagi-pagi ngirim, tidak malam hari ngirim, silahkan gabung ini sih anak-anak. Terus nanti satunya lagi, silahkan gabung ini, satu gurunya lagi nguyak-uyak. Oh ini belum kurang 6 siswa, ini nguyak-uyak lagi, ini kurang 3 siswa lah. Nanti kalian bingung, turu sih kepikiran Google Classroom. Jadi saya akan memberikan segala sesuatunya itu di jam saya. Silahkan presensi di jam saya. Nanti yang akan saya berikan di jam saya itu, misalkan nanti di sini pertemuan pertama akan ada KD-nya apa, pertemuan pertama di sini akan ada. Nah, pertemuan itu isinya apa? Nanti bisa bermacam-macam. Yang pertama itu materi tentunya. Nah, materinya itu apa? Materi yang akan diberikan itu apa? Satu, materinya itu berupa mungkin PowerPoint. Saya akan berikan PowerPoint berikut video dari YouTube. Video dari YouTube itu juga video saya yang ngajar ya, karena saya mau membuat video itu juga memerlukan waktu dan saya lihat di YouTube sudah ada yang bagus-bagus. Jadi saya tinggal pilihkan yang bagus. Jadi ada dua, yang satu materinya itu bentuknya PowerPoint, sehingga kalian tahu poin-poin yang harus dipelajari apa. Yang kedua itu video dari YouTube. Entah satu, entah dua, entah tiga ada videonya. Dan juga saya sudah perkirakan, jadi materi yang saya berikan itu dalam 1,5 jam atau dalam 2 jam pelajaran saya selama PJJ itu selesai. Jadi tidak ganggu mata pelajaran yang lain atau saatnya sudah selesai, gagas matematika. Itu tidak. Terus kemudian juga yang materinya itu bentuknya bisa dua, yang ketiga itu ada tugas. Tugas dari saya nanti dikumpulkan juga di Google Classroom, akan ada linknya, silahkan dikumpulkan di situ. Bentuknya, jawabannya apa? Saya kalau tugas saya akan memberikan bentuknya urean. Dan tugas saya adalah tugas yang akan selesai saat jam saya selesai. Jadi saya sudah perkirakan, oh kalau saya ngasih materi, saya ngasih soalnya akan saya perhitungkan bahwa soal ini saat dikerjakan 5 menit selesai atau 10 menit selesai. Jadi pas jam saya selesai, semuanya selesai. Tidak saya ngasih tugas, kerjakan, selesaikan, kumpulkan 3 hari kemudian, kumpulkan seminggu kemudian, dan nanti itu akan merepotkan buat kalian dan kalian juga susah membagi waktunya. Jadi tugas saya akan selesai dan kamu harus kumpulkan saat jam saya selesai. Pak, misalkan jam saya selesai 11.30, kok kamu kumpulkan 11.35 atau 11.40, monggo. Ngerti ya? Tapi ya jangan sampai jam 12. Jadi ya jam saya selesai, terus terlambat 5 menit, 10 menit, nggak apa-apa, yang penting itu dikumpulkan. Itu. Jadi dalam satu pembelajaran saya yang harus kalian lakukan, yang pertama, begitu nanti kalian ada jam saya, satu, masuk Google Classroom, kemudian presensi. Yang kedua, melihat di situ tugasnya pertemuan itu apa. Nah, dalam pertemuan itu, apakah dalam setiap pertemuan saya harus selalu ngasih tugas? Tidak. Jadi tugas itu akan saya berikan jika saya rasa perlu. Jadi pertama, misalkan yang pertemuan pertama, saya cukup mengadakan Zoom meeting tanpa memberikan tugas. Atau misalkan pertemuan kedua saya memberikan materi tok tanpa ada tugasnya. Atau pertemuan ketiga misalkan, saya memberikan tugas jadi ada materi sedikit, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan. Atau misalkan bisa juga saya tidak memberikan materi karena materinya sudah anggap selesai, saya mau ngecek kemampuan kalian, maka saya berikan tugas tok. Pak, kenapa kok harus pakai tugas? Ya, saya sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu juga, cuma tugas itu harus saya lakukan yang pertama untuk nilai tugas, yang kedua untuk ngecek pemahaman kamu. Nah, materi yang saya berikan itu bisa dipahami atau tidak. Nanti jangan-jangan saya memberikan materi banyak, kamu ternyata tidak bisa mengerjakan, kan ya sama saja. Nah, ngeceknya pemahaman konsepmu ngerti atau tidak kan dari tugas itu. Begitu ya. Jadi dalam pertemuan saya tidak selalu harus ada materi dan tugas, ya kadang materi saja, kadang tugas saja, ya kadang materi sama tugas. Tapi itu sudah saya perkirakan, sudah saya hitung, pas jam saya selesai, itu juga selesai. Begitu ya, jadi tidak sampai beberapa hari tugas digarap, ngasih kon garap sak buku, atau kon garap beberapa LKS, ngasih pirang-pirang di ora rampung, itu tidak. Itu dalam pembelajaran yang saya lakukan. Jadi nanti itu, terus kemudian nanti Zoom saat di akhir-akhir KD, terus kemudian nanti kita melakukan UKD atau ulangan. UKD atau ulangan yang saya lakukan, nanti karena tugasnya sudah berbentuk urean, maka nanti UKD-nya atau ulangannya akan berbentuk pilihan ganda. Nah, untuk tugas atau untuk ureanya silakan kalian kerjasama. Misalkan kamu saling bertanya, saling memberikan jawaban, silakan. Tapi pesan saya satu,
Ojo nurun tok, kamu harus tahu apa yang kamu tulis. Jadi kamu ngerti apa, dapatnya dari mana, lah itu tanya. Jangan tuh koncone garap terus kowe nurun tok tanpa ngerti apa-apa, lah itu percuma. Kan tujuan pembelajaran itu ngerti. Jadi saya pernah membaca buku, ada yang satu menurut saya itu agak menyindir di dunia pendidikan. Jadi dia mendefinisikan pembelajaran itu adalah proses memindahkan catatan dari buku ke papan tulis oleh guru, dari papan tulis ke buku catatan oleh siswa tanpa melalui otak kedua belah pihak. Jadi gurune ya ora mudeng, sing penting nulis, muridnya ya ora mudeng, sing penting apa sing papan tulis ditulis lah. Saya mau tidak mau seperti itu. Yang saya harapkan ya kalau kita ngomong tuh yang kita tulis sedikit atau banyak kita ngerti apa yang kita tulis, masuk di sini, ngerti definisinya apa, ngerti maksudnya apa. Bukan catatannya intinya, tapi di sininya. Percuma kamu punya catatan bagus tapi nggak ada yang sisa di sini. Tapi kalau kamu nggak punya catatan semua bisa masuk di sini, itu lebih bagus. Itu saya kira tentang pembelajaran saya. Jadi nanti yang saya harapkan nanti kamu harus presensi, saya ingatkan, terus kemudian nanti ada materi di situ. Saya juga akan menggunakan WA beberapa kali untuk mengingatkan atau membuka untuk menutup, tapi tidak selalu harus diingatkan. Jadi nanti kalau jam saya otomatis langsung dicek di Google Classroom, walaupun kadang nanti beberapa kali saya juga akan mengingatkan lewat grup WA. Gitu, itu untuk dari tentang apa yang saya lakukan selama PJJ, apa yang akan kita lakukan selama PJJ itu. Terus kemudian jika kamu tidak bisa mengikuti pelajaran saya, terus kemudian kamu terlambat mengumpulkan tugas karena ada sesuatu yang penting, silahkan konfirmasi. Dan konfirmasinya di depan, misalkan hari ini kita mau Zoom, kamu tidak bisa, ya sudah izin. Pak, maaf Pak, saya tidak bisa ikut Zoom karena bla 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 bla. Dan saya juga akan bertanya. Jadi kalau saya tanya, jangan terus merasa Pak David ini kepo, itu urusanku kok ikut campur. Tidak, karena pada jam saya, itu kamu semua itu tanggung jawab saya. Jadi saya harus tahu kamu di mana, kamu mengapa. Misalnya kamu izin, Pak, saya izin ini acara keluarga, saya akan tanya, oh bolehkah saya minta surat izin dari orang tua, atau bolehkah saya minta nomor orang tuamu untuk saya telepon. Jadi saya memastikan bahwa kamu benar-benar ada acara itu, tidak dulan, begitu ya. Jadi maksud saya begitu, tidak terus aku kepo ngurusi keluargamu, tidak. Terus misalkan juga kamu, Pak Hari, maaf Pak, saya nggak bisa ikut karena saya sedang sakit. Oke, saya akan tanya izin dokternya mana. Saya boleh tanya ke orang tuamu, itu bukan berarti saya kepo ya, karena saya memastikan bahwa kamu, izinmu itu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Itu merupakan tanggung jawab saya. Kalau saya tidak melakukan seperti itu, justru malah salah. Karena tanggung jawab saya seperti itu, ya saya harus ikuti itu. Jadi nanti kalau saya tanya, ya jangan risih. Karena saya itu cek jika benar-benar kalian seperti itu. Dan jangan sampai, misalkan saya pembelajaran, itu jangan sampai dicari. Jadi sebelum kamu mau izin itu kan kamu konfirmasi dulu. Jangan sampai udah terakhir nanti sore saya cari lah ini anak kemana. Baru ngomong, Pak maaf Pak saya tidak bisa ikut tadi begini, tadi begini, tadi begini. Lah kan kamu bisa izin duluan. Kecuali untuk hal-hal yang urgent ya. Misalkan ada saudara yang meninggal atau dan sebagainya kan ya. Orang mungkin kabar-kabar dulu. Kan tidak mungkin kamu izin dulu. Pak maaf nanti saya mau layat ada yang meninggal lah itu kan orang mungkin kan kamu nggak ngerti dulu kalau dia mau meninggal duluan lah kamu udah ngerti itu lah kan lebih sekti lagi nanti kamu itu saya kira tentang pembelajaran saya terus kemudian tentang hal-hal yang perlu kita sepakati bersama saya kira sudah jadi nanti tipe saya seperti itu yang kita lakukan bersama pembelajaran PJJ seperti itu selanjutnya saya akan coba mengenal kamu satu persatu nanti akan saya panggil satu persatu. Terus kemudian yang saya panggil resen ya. Cara nih resen itu biar saya memudahkan namanya itu gimana di party di bawah itu kan ada tulisan neko-neko itu lah. Jadi dipilih yang partisipan, kamu klik. Nah di situ kan ada yang ada raise hand. Di situ kan ada bawahnya nama-nama itu ada raise hand. Nah tujuannya raise hand itu supaya saya memudahkan mencari kamu yang mana. Nanti yang kamu sebutkan cuma nggak usah panjang-panjang. Yang pertama nama lengkapnya siapa. Terus kemudian nama panggilannya siapa, terus kemudian rumahnya mana. Jadi misalkan saya pas ke sana atau apa itu ketemu kamu tuh saya bisa ngerti kamu. Jadi ketemu ning dalan apa itu ya bisa haru-haru. Ya kalau saya nggak ingat kamu satu persatu ya wajar karena kan muridnya banyak. Jadi awal-awal belum ingat tapi nanti akan ingat. Ojo terus ning dalan ngerti aku, Pak David, ngalih-ngalih, pura-pura gila, merasa ngerti, ya itu jangan.
Ya, mulai dari satu persatu, karena saya kira malah kelas ini sudah saling mengenal, karena dulu dari kelas MIPA 6, MIPA 7, malah saya mungkin yang orang asing bagi kelas ini. Jadi saya akan coba mengenal kalian satu persatu, nanti setelah saya panggil kalian sebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan rumah. Terus yang sudah selesai, ya jangan keluar dulu, ditunggu hargai temannya. Mulai ya, dari yang pertama, Adiana. Mbak Adiana, resen Mbak. Oke, sebentar. Oke, ya, ya, ya Mbak. Kamu di kamar mandi, Mbak? Enggak, Pak. Oh, lah kayak di kamar mandi loh. Keramik. Yo, namanya, Namanya Adiana Nugraini, Pak. panggilannya siapa? Diana. Diana. Rumahnya? Di Kajeng. KJ-nya mana? Jalan Pelem 2. Sebelah mana itu? Dekat KUA. Oh, dekat KUA. Ya, terima kasih Mbak Diana. Oh, saya kira Mbak Diana sedang di kamar mandi. View-nya kayak di kamar mandi ya, kamarnya. Jangan-jangan dihukum tidur di kamar mandi mungkin. Selanjutnya, Mas Afriza. Mas Afriza, ya oke. Ya, Mas Afriza. Ya yuk, ngomong namanya siapa dan seterusnya. Afriza Idan Yastran Jordanu. Biasanya dipanggil Afriza. Afriza. Rumahnya di Gedung Ringin, RT 2, RW 13, Giri Purwo, Wonogiri. Nama ringin besar itu? Ringin besar masih ke selatan. Terus? Ringin besar gereja, Pak. Itu ke timur. Ke timur, oh ya. Dekat rumahnya Pak Teddy berarti? Oke. Ya, terima kasih Mas Afrisa. Rambutmu besok dipotong Mas. Ya. Ya itu ya. Jadi yang cowok-cowok saya ingatkan, rambutnya dipotong. Itu beberapa kelas itu sudah saya kasih tahu alasannya simpel dan sederhana. Bahkan PPKM Pak, tukang potong tutup. Ya, nih rambutmu panjang itu kan sebelum PPKM mesti sudah panjang. Orang mungkin kamu PPKM baru 10 hari rambutmu udah digondrong toh. Dan ini kalau sudah dipotong, tujuannya apa ya gen rapi. Jangan terus kabeh do gondrong-gondrong kabeh gitu ya. Ya, jadi nanti kalau sudah tidak PPKM, tukang potongnya sudah buka, silakan potong rambut. Itu. Jadi saya minta itu. Yang ketiga, Aidin Sidan Nugroho. Mas Aidin Sidan Nugroho, oke. Ya, oke Mas. Nama saya Aidin Sidan Nugroho. Biasa dipanggil Aidin. Rumahnya? Alamat rumah Bulusari RT 1 RW 3 Bulus Lur Wonogiri. Nama lapangan Bantar Angin? Masih ke timur Pak, dekat SMK 2. Oh, dekat SMK 2. Perumahan itu? Bukan. Balai desa Pak. Rumahmu di balai desa? Sampingnya. Rumahnya di balai desa. Ya wis, terima kasih Mas Aidin. Itu Mas Aidin. Terus kemudian selanjutnya Mas Aidin sudah Al-Muzaki Abror, ini koncoku badminton. Abror ini atlet multi talent. Iso badminton, iso bal-balan, iso basket, mungkin enek golep mungkin yo deh. Yo. Nama saya Al-Muzaki Abror, rumah Petir Kohidul Wonogiri. Panggilannya Abror. Iya Pak, Zaki juga boleh Pak. Yes. Rambutnya dipotong di sana serap PPKM. Iya. Oke, terima kasih Mas. Iya Pak. Selanjutnya Alfi Novita Sari, Mbak ini kayaknya. Ya, Alfi Novita Sari, Mbak. Alfi, oh, saya Mbak, bentar. Jangan pakai emoticon. Oh, sedang. Alfi, belum. Suaranya belum masuk, Mbak. Lagi. Bentar. Di unmute dulu. Udah? Belum.
Nama saya Alvinutasari, panggilannya Vita, rumahnya Jatirejo RT 2 RW 7 Wonoboyo. Jatirejo. Ya, Jatirejo. Sebelah mana? Pertanian belok kiri. Lurus sampai pentok. Jadi, Alfi. Ya. Selanjutnya yang sudah ya kameranya dinyalakan loh, ora terus ditinggal. Kancamu ngomong buat tinggal turun-turun ning anu. Jadi kalau pembelajaran usahakan kameranya dinyalakan. Terus kemudian Amanda, where are you? Present Manda. Oh ya. Enggak, Mbak. Pak, saya nggak bisa resen, Pak. Nggak ada tulisannya. Terus ketemu. Udah kan? Udah. Ya. Nama saya Amanda Rivalina Santosa. Biasa dipanggil Manda atau Reva. Alamat saya di Kedung Ringin, RT 1 RW 12, Giripurwo, Wonogiri. Ya, oke, Manda. Terima kasih. Itu tadi Manda. Saya kenal sama Manda karena Manda dulu pernah les dengan saya. Terus kemudian Andani Prasetya. Mas Andani Prasetya. Halo, Resen. Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada. Namanya di sini nggak ada. Berarti yang nggak ikut Andani Prasetya. Terus Andra. Andra yang mana? Harusnya ini yang nggak ikut 2. Ya. Nggak ikut 3. Andra nggak ada juga. Namanya saya cari nggak ada. Mungkin aku jeneng liyane. Andra nggak ada. Adani nggak ada. Terus kemudian Anissa, Mbak Anissa resen Mbak. Ya. Ya, yuk. Perkenalkan, saya Anissa Mufiah, panggilannya Anissa. Alamatnya Jatirejo, Ngadirojo gitu, Ngadirojo. Rumahmu Ngadirojo. Iya. Ngadirojonya mana? Kepiar. Oh, Kepiar ya. Terima kasih panggilannya Anissa. Oke. Berarti Anissanya ya 1 Anissa. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Terus kemudian setelah Mbak Anissa, Anya. Ania apa Anya? Ini Anya teman ini. Oh ya. Ya, ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Anya Mada Dewantari. Biasa dipanggil Anya. Alamat rumah di Jalan Salah RT 2 RW 4 Giripurwo, Wonogiri. Salahnya mana itu? Di dekat SD 1. Mananya itu? SD 1 Ke utara. Terus? mentok. Jalan ke bawah. Ya, oke. Terima kasih Anya. Anya sudah. Terus kemudian selanjutnya Arum. Mbak Arum, di mana kamu? Raise hand, Mbak. Arum. Enggak ada. Arum, halo Arum. Pada itu, kenapa kamu diem aja? Oh, sebentar tak cari, belum ketemu. Oh ya, wes. Yuk, Mbak. Nama saya Arum Hudayfa Alijaz, biasa dipanggil Arum, alamatnya Waleng Girimarto. Rumahmu Girimarto? Nggih. Dulu kamu kos? Enggak, laju, Pak. Oh, kamu laju ya. Ya, terima kasih Mbak Arum. Kamu punya pohon durian? Siapa, Pak? Kamu punya pohon durian? Biasanya Girimarto kan durian. Enggak. Oh ya wes. Terima kasih Mbak Arum dari Girimarto. Ini rumahnya jauh ini. Terus kemudian Aulia Firdausi Nuzula.
Aulia. Silahkan diangkat tangannya, Resen Aulia. Oh ya, saya ngerti. Aulia. Ya. Aulia. Yuk. Bisa enggak? Kok hilang namamu? Nah. Nama saya Aulia Firdausi Nuzula. Biasa dipanggil Yaya. Rumahnya di perumahan Giri Asri, RT 1, RT 3, Selogiri, Wonogiri. Itu tetangganya Mas Danang. Apa, Pak? Perpustakaan. Saya tuh kirinya, maksudnya masih turun. Oh, masih turun ya. Oh, rumahmu ada suara-suara gamelan gitu? Ya wis. Mbak. Gimana, Pak? Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Aulia atau Mbak Yaya yang rumahnya ada kedengaran suara gamelan gitu. Nah, orang yang gamel kan ya horor juga kedepannya suara gamelan. Terus kemudian Deva di mana Mas Deva? Oh ya, ketemu Mas. Oke, ya ayo Mas Deva. Nama saya Deva Wahyu Pratama, biasa dipanggil Deva. Alamat Gedung Ringin RT 1 RW 13 Giripurwo Wonogiri. Sama Wetringin? Timur SD Gedung Ringin, Pak. Jalan yang Dalam? masih ke timur lagi. Nggih. Ya, terima kasih Mas Deva. Itu Mas Deva itu agak mungkin ya. Jadi ada pas dia ngomong itu ada backsound lagunya. Ini kayak sinetron gitu. Terus kemudian Mas Dori Villanola ini saya hafal ini orangnya. Di Dori. Oh ya. Nesio Dor. Ini pemain basket. Ya, Pak. Ya. Nama saya Dori Villano. Panggilannya? Dori, Pak. Rumahnya? Jatirejo RT 3 RW 9. Jatirejo. Manoboyo. Mana? Belakang SMP 2, Pak. Belakang SMP 2 tetangganya almarhum Pak Diwelut itu. Ya. Masih ke barat lagi sedikit. Oh, masih ke barat lagi sedikit. Ya, oke. Terima kasih Mas Dori. Ini walaupun nggak ngajar, saya sudah beberapa kali sama Mas Dori waktu basket, jadi mungkin saya ngerti. Kemudian Fahrizal. Saya belum nemu Mas, bentar sabar. Oke. Ya. Dan? Nama saya Farizal Al-Rizky. Alamat Brono RT 1 RW 4 Ngadirojo Lor, Ngadirojo. Oke. Panggilannya? Rizal, Pak. Oke, Rizal. Terima kasih Mas Rizal. Terus kemudian setelah Mas Rizal, Vanjalu. Ya. Yo Mas. Perkenalkan, nama saya Vanjalu ini Wahyudi. Panggilan Jalu, rumah Berubuh RT 1 RW 1 Ngadirojo Lor, Wonogiri. Oke, panggilannya Vanjalu. Jalu. Nanti rambutmu dipotong ya Mas, enggak PPKM. Berarti tetanggaan sama Rizal. Kalau berangkat bareng. Jauh Pak, jauh. Walaupun sama-sama Ngadirojo jauh ya. Ya wis, terima kasih Mas Vanjalu. Mas Jalu, sorry. Kemudian setelah Vanjalu, Mas Jalu tadi, Farhan Rahmadani. Farhan. Oh ya, ketemu. Ya, Mas. Yo. Di-unmute dulu. Nah. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Rahmadani Nugraha, biasa dipanggil Farhan. Rumah saya Bulusari RT 3 RW 3 Bulusulur Wonogiri. Kamu adiknya Didil? Gimana? Adiknya Fadila? Adiknya?
Oh ya, ya Farhan. Saya cuma tahu namanya tapi belum pernah mengajar, jadi kan belum pernah ketemu. Oke, Mas Farhan. Panggilannya Farhan ya? Iya. Ya, oke, Farhan. Terima kasih Mas Farhan. Terus kemudian setelah Mas Farhan, Febrianti. Ketemu Mbak Febri. Ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Febrianti Insani, biasa dipanggil Febri, alamat Lemah Ireng, RT 4 RW 1, Bulusulur, Wonogiri. Rumahmu Lemah Ireng. Jadi kalau kamu pulang lewat itu, lewat jalan ke kirinya, lewat Bulusulur itu baru ke kiri ya? Enggak, Pak, saya lewat Pasar Pokok itu belok kanan. Pasar Pokok belok kanan? Oh ya, ya bisa, oke. Terima kasih Mbak Febri. Ya. Kemudian setelah Mbak Febri, Ferdinand. Nah, ini jadi apik banget ini. Kayak bagi timnas Inggris. Nah, yuk Mas. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Ilham Nurfatoni, biasa dipanggil Ferdi, alamat Salak 1 RT 2 RW 4 Giri Purwo Wonogiri. Salak 1 itu mana? Puskesmas Salak ke utara, Pak. Terus? Terus mentok kiri jalan. Ngiri. Oh ya. Oke, Mas Ferdi. Terima kasih Mas Ferdi. Ya. Terus kemudian selanjutnya setelah Ferdi, Gita Yunia. Ayo Mbak Gita. Where are you Mbak Gita? Kok orang ketemu? Nggak ada ya? Ada itu? Saya tak cari namamu. Ah. Nah, kameranya dinyalakan. Oke. Ya. Coba. Perkenalkan, nama saya Gita Yunia Nugraini, biasa dipanggil Gita. Alamatnya Bulusari, RT 1, RW 9, Bulusulur, Wonogiri. Sama lapangan Bantar Angin? Perumahan Cipta Laras, Pak. Oh, perumahan Cipta Laras. Sama rumahnya Dito? Ya. Mananya? Ke timurnya. Oh, ke timurnya. Panggilannya Gita. Ya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Ya. Ini Mbak Gita sudah. Selanjutnya Latifah. Latifah Ninda. Latifah? Enggak ada. Halo, Latifah. Kayaknya enggak ada. Namanya tak cari enggak ada. Ini dia baru connecting. Mungkin lagi cari sinyal. Mungkin rumahnya jauh. Jadi sinyal agak susah. Mungkin. Ya sambil nunggu Mbak Latifah, ditinggal dulu aja. Nanti kalau bisa langsung Mbak Latifah. Mbak Laura. Presiden Mbak Laura. Oke. Ya Mbak. Nama saya Laura Isti Nugraha Pramudita, biasa dipanggil Laura, rumahnya di Jatirejo, Girimarto. Oh, rumahnya Girimarto. Pramuditanya memang di spasi, spasi Dita. Enggak, Pak. Oh, enggak, jadi satu. Oke, berarti keliru. Oke, terima kasih Mbak Laura dari Girimarto. Berarti Girimatornya ada 2 ya. Oke, setelah Mbak Laura, kemudian Muhammad Ageng, Mas Muhammad Ageng. Ya, Oke, ya, yuk. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Sasmito, bisa dipanggil Ageng, rumah di Matah Singodutan, Selogiri. Mana itu Matah itu? Dekat Sendang Siwani, Pak. Oh, dekat Perumahan Sendang Siwani. Ya. Oke, panggilannya tadi siapa? Ageng. Ageng. Oke, terima kasih Mas Ageng. Okay. Terus kemudian setelah Mas Ageng, Muhammad Hilmi Aulia. Ah ya. Halo Pak. Okay.
Terus, yuk silakan kenalan. Nama saya Muhammad Hilmi Aulia, biasa dipanggil Hilmi. Nama saya di Perumahan Siwani, RT 3 RW 8, Singodutan, Selogiri. Tetangganya Pak Purwo sama Pak Agus Winarno berarti ya? Oke. Jadi dekat rumahnya sama Ageng? Jauh Pak, itu Ageng itu bukan di perumahan. Jadi perumahan saya masih bablas lagi Pak, arah Sendang Siwani. Oh gitu, ya ya. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Di Muhammadnya ada 2, satu panggilannya Ageng, satu panggilannya Hilmi, walaupun sama-sama namanya Muhammad. Terus kemudian Mbak Mustika Akhlakul Karimah. Halo, Mbak Mustika. Oke. Ya, iya Mbak. Perkenalkan, nama saya Mustika Akhlakul Karimah, biasa dipanggil Tika, rumah Bulu Sari RT 2 RW 4 Bulu Sulur Wonogiri. Dipanggil Ika? Tika, Pak. Tika. Bulu Sulurnya Tika. mana? Pakai T enggak? Iya, Nah, rumahnya Bulu Sulurnya mana? deket Bantarangin, Pak. Sekitaran situ. Pinggir jalan raya. Bukan. LDII, Pak. Oh, dekat Masjid LDI. Iya. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Tika. Ini jadi kelas ini rotok menari, lanangi rotok akeh. Kemudian Mbak Naca. Naca apa Naka? Ya, iya Mbak Naca. Perkenalkan, nama saya Naca Sabelia, biasa dipanggil Naca, rumah Gerdu, RT 1 RW 6 Giripurwo. Gedungnya mana? Deket Bang, Pak. Deket? Bang. Bang apa? Jateng. Oh, sebelah mananya? Belakangnya? Iya, di belakangnya. Oh, belakangnya Bang Jateng. Oke, terima kasih Mbak Naca. Namanya unik, Naca. Terus kemudian Mas Nur Muhammad Rizal. Ya, Jojo jenenge ya Rizal. Rizal memang jeneng pasaran. Rizal. Ya, setahu saya Rizal itu guru matematika. Oh. Ya. Yuk, Mas. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rizal, biasa dipanggil Rizal. Alamat saya Pundung RT 1 RW 10 Ngadrojolor, Ngadrojo Wonogiri. Ngadrojonya Pundung. Iya, Pak. Arah Jatipuro. Ya. Berarti ini yang namanya Rizal ada 2. Rizal, Pak Rizal sama Rizal kamu. Kamu dulu sekelas juga enggak? Iya, yang kelas MIPA 7, 11 MIPA 7 sekelas, Pak. Oh, berarti Rizalnya ada 2. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Rizal. Soalnya juga punya teman namanya Rizal. Orangnya ganteng, kayak orang Arab gitu. Hidungnya mancung. Cuma Arapati Cepol gitu waktu itu. Teman saya yang jadi guru matematika. Selanjutnya setelah Rizal yang kedua itu Raditya Bagus Jatiwibowo, namanya bagus sekali. Raditya Bagus. Oh, sebentar, saya belum nemu. Oke. Ya, ayo Mas Raditya Bagus. Nama saya Raditya Bagus Jatiwibowo, panggilannya Radit. Rumahnya Biro, RT 2 RW 1 Desa Biro, Kecamatan Manyaran. Manyaran, iya. Kamu punya kakak? Punya, Pak. Namanya? Raditya juga, Pak, semua. Nah, Raditya siapa? Raditya Gale, Raditya Sige, Raditya Bagas. Oh, berarti kakakmu dulu teman saya sekolah. Iya, Pak. Pemain sepak bola. Semua SMA 1, Pak. Oh, semua di SMA 1. Berarti turun-temurun. Ya, enaknya di sana. Sinyalnya lancar. Kadang, Pak. Oh ya, wes. Terima kasih Mas Raditya. Iya, Pak. Kakaknya dulu teman saya, pemain sepak bola juga. Terus kemudian Rastra Hilwa, saya kira cowok, ternyata cewek. Ya, ayo Mbak. Nama saya Rastra Hilwa Zahra, biasa dipanggil Rastra. Alamat Manggal Jatisawit, Jatiosok, Karanganyar. Rumahnya Karanganyar. SMP-mu SMP mana? SMP 1 Wonogiri. Oh ya, panggilannya Rastra ya? Iya.
Oke, terima kasih Mbak Rastra. Terus kemudian selanjutnya setelah Mbak Rastra, setelah Mbak Rastra selanjutnya Rashid Farda. Yuk Rashid Farda. Yang mana? Saya belum ketemu. Yuk Mas Rashid. Ya Pak. Nama saya Rashid Farda Hidayatullah. Panggilan Farda. Rumah Perum Siwani RT 3 RW 8 Singodutan Selokiri. Panggilannya Farda. Ya. Oh, berarti sini mau sedang Siwani kabeh. Bagian Pak. Sebagian ya. Ya wis, terima kasih Mas Farda. Selanjutnya setelah Mas Farda, Ratna Trihartanti. Ratna, halo Ratna, where are you? Belum resen dia. Ratna ada orangnya. Oh ya, oke. Ayo Mbak. Perkenalkan, nama saya Ratna Dihartati, biasa dipanggil Ratna, rumah Bulu Sulur RT 2 RW 2. Bulu Sulurnya mana? Dekat SMPIT. Oh, dekat SMPIT, tetangganya Pak Supriyanto. Nggih. Ya, terima kasih Mbak Ratna panggilannya tadi. Terus setelah Mbak Ratna, selanjutnya Ridho Fahrizal. Mas Ridho. Oke. Ya, ayo Mas Ridho. Perkenalkan, nama saya Ridho Fahrizal. Alamat rumah saya Kajar Pokok Kidul RT 1 RW 6 Wonogiri. Bisa dipanggil Ridho. Panggilannya Ridho. Kajarmu mana? Sama rumahnya Pak Davis? Lah, mati Mas. Di-unmute dulu. Tahu rumahnya Pak Sama Davis? beda Pak, rumahnya Pak Davis beda desa Pak. Oh, masih beda desa, berarti jauh ya? Tapi kelurahannya sama. Panggilannya siapa tadi? Ridho. Ya, oke, terima kasih Mas Ridho. Selanjutnya setelah Mas Ridho, Mas Sidik Koiru Salim. Mas Sidik. Ya, yuk Mas. Perkenalkan, nama saya Sidik Koiru Salim, biasa dipanggil Salim, dari Mbulu Sulur RT 2 RW 2 Mbulu Sulur Wonogiri. Putranya Pak Pri. Nggih, Pak. Oh ya, oke, terima kasih Mas Salim. Terus kemudian setelah Mas Salim, Siva Hidayatul Rohmah. Oke, saya Mbak Siva, sebentar saya cari namamu belum ketemu. Siva, oke. Bisa. Pak Hidayatul Rohmah, panggilannya Siva, rumahnya Banaran RT 1 RW 11. Banaran, dekat Ya. fitness. Iya, sebelumnya. Oh, sebelum. Dekat Pakman. Dekat Bakso Pakman, kiri Iya. jalan. Belakangnya. Oh, belakangnya. Ya, terima kasih Mbak Siva. Terus kemudian setelah Mbak Siva, Mbak Silvina. Silvina Primasara. Bentar Mbak Silvina, sebentar saya cari dulu. Ya, yuk Mbak Silvina, sorry. Nama saya Silvina Primasara, biasa dipanggil Vina. Alamatnya Seneng RT 1 RW 6 Giriono Wonogiri. Seneng itu pas ketemu masuk itu? Iya. Oh, rumahmu situ. Kenal Mbak Dea? Kenal Pak, depan rumah. Oh, depan rumahnya itu. Ya Pak. Panggilmu tadi siapa? Vina?
Vina. Oke, terima kasih Mbak Vina. Selanjutnya, yang terakhir, ini saya lihat mainnya waktu Semancakap bek kanan terbaik Mas Tri Widianto. Ayo Mas. Ya. Nama saya Tri Widianto, biasa dipanggil Widi, rumah Bundung, RT 2, RW 10. Ngadirejo. Loh, kok hilang sinyalnya? Halo? Wah, sinyalnya hilang ini, Mas Widi ini. Mungkin karena di Bundung itu agak susah-susah sinyal mungkin. Jadi itu saya kira itu yang dari saya yang bisa saya lakukan. Saya akan coba kenal satu persatu tadi. Oh iya, masih ada yang tadi saya belum nemu. Saya belum nemu tadi yang apa dia sudah bergabung. Saya coba tanya cek lagi. Mbak Andani, Mas Andani Prasetya, coba resen Mas nek kamu ada. Oh ada itu anaknya, sebentar. Tak cari dulu. Nah, kamu dari tadi kemana? Nah, wis nang. Sarapan, Pak. Sarapan pelajaran sarapan ora cetol. Ya, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Andani Prasetya, dipanggil Aan, alamat saya Pandirejo RT 3 RW 6 Pandean Jatisrono. Oh ya, lain kali nih pelajaran kamu ke pelajaran gitu ya, jangan telat ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Andani. Terus selanjutnya, kalau masih ada orangnya coba saya cek dulu. Jadi kalau kamu pelajaran dengan saya, kalau pas semua apa-apa kameranya dinyalakan. Terus kalau kamu ke kamar mandi atau kemana nggak usah izin, nggak apa-apa, tapi kameranya tetap dinyalakan, jangan dimatikan. Jadi saya bisa ngecek kamu satu persatu. Gitu ya, jangan kameranya mbok uripke mbok pateni itu marahin ngopo juga. Jadi kan saya bisa ngecek juga kamu sambil ngapain. Jadi ini pelajaran ora karo turun lah, paling tidak begitu. Itu selain mbok sambil minum ya nggak apa-apa, sambil makan snack ya apa-apa, tapi ya jangan mangan mie ayam ning kono aku nerangke terus kowe mangan mie ayam ning kono kan ya kan biar aku tadi pengen kan ya ora kepenak. Itu terus yang belum tadi Mas Andra. Masih ada nggak kita? Oh nggak ada depan. Berarti dia konsisten untuk tidak ada. Selanjutnya yang susah sinyal tadi Mbak Latifah, resen Mbak Latifah. Oh malah dia sudah hilang lagi juga. Oh udah hilang dia juga. Tadi ikut terus hilang. Mungkin sinyalnya susah. Itu sekian dari saya. Masih ada 2 anak yang belum bisa dihubungi, yaitu Mas Andra sama Latifah. Kelas ini memang belum punya ketua kelas toh. Salah satu monggo siapa yang mau jawab? Oh, Latifah ada ya, bentar. Oke, ketemu Latifah. Ya, ayo Mbak. Mbak, kenapa kamu hitam Mbak? Dinyalakan kameranya Mbak. Mbak Latifah. Mbak, bilang lagi. Ya, mungkin sinyalnya susah. Kita maklumi saja bersama-sama. Saya kira dari saya itu. Terus kemudian, oh Andra ada ini. Nah, ini mau barilang. Saya ini ketemu di Mas Andra. Iya, Pak. Nah, kita tak cari namamu, kamu yang mana? Iya. Di ketemu ya? Oh ya, wes kok. Nah, kenalan dulu. Ya, nama saya Andra Rizky Darmawan, bisa dipanggil Andra. Alamat Jatirejo, RT 4 RW 7 Wonoboyo, Wonogiri. Kamu cuma Wonoboyo, kamu dari mana? Tadi paketannya habis, Pak. Paketannya habis. Waduh, jangan. Wes, jadi itu terima kasih Mas Andra, rumahnya Jatirejo, Cedak situ. Kemudian itu yang saya sampaikan semuanya sudah kecuali Mbak Latifah, mungkin karena dia sudah masuk tadi, terus keluar masuk mungkin sinyalnya susah. Nanti tolong suruh jabri saya ya Mbak Latifah.
Karena kalau sinyalnya susah kan ya Mas Ake juga. Jadi nanti tolong Mbak Latifa yang punya nomornya Mbak Latifa di chat suruh japri ke saya gitu. Kan nomor saya sudah ada di grup WA mestinya. Saya kira yang saya sampaikan cukup itu. Terus nanti ini masih ada beberapa menit, masih ada 15 menitan. Silakan kalian melakukan 2 tugas kalian setelah selesai Zoom. Yang pertama gabung ke Google Classroom. Yang tadi terlambat tanya kodenya ke temannya yang tidak terlambat. Terus kemudian presensi yang ada di Google Classroom. Saya kira itu cukup sekian dari saya. Saya kira kelas ini termasuk misalkan tatap muka itu nih basket menangan ya. Beberapa ada pemain basket nih gini, terus orangnya juga tinggi-tinggi ini. Sepak bola kayaknya masih kalah sama MIPA 2 kemarin. MIPA 2 kayaknya orangnya lebih komplit. Misalkan tatap muka. Itu jadi nanti saya harap kalian bisa melakukan pembelajaran dengan baik, kita bisa kerjasama secara baik. Jadi tidak perlu saya cari-cari dan tidak perlu kalian juga kesusahan mengerti apa yang saya sampaikan, jadi kita saling mengerti, kita bisa belajar bareng-bareng sehingga nanti saat selesai pembelajaran kalian bisa mendapatkan cita-cita yang kalian inginkan untuk melanjutkan kuliah di jurusan atau di universitas yang sesuai dengan jurusan kalian. Terima kasih, sekian dari saya. Nanti video ini juga akan saya share di Google Classroom di situ untuk pertemuan pertama, jadi kita punya dokumentasinya. Saya kira itu, sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.